merupakan satu-satunya organisasi resmi yang menghimpun seluruh alumni IKIP Malang atau UM. IKUM didirikan di Malang pada tanggal 22 Januari 1983. Dalam menjalankan organisasi, IKUM berpedoman pada anggaran daerah atau anggaran rumah tangga. UM menyiapkan calon lulusannya menjadi insan yang berintegritas dan profesional di bidangnya. Kehadiran Ikatan Alumni UM selain menjadi wadah komunikasi antar alumni, juga berperan besar dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan karir dan pengembangan pemberdayaan alumni. IKUM juga berkomitmen menjawab tuntutan zaman, memfasilitasi dan memotivasi alumni UM untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja sesuai dengan profesi dan kompetensinya. Berbagai strategi dan inovasi dilakukan oleh IKUM, mulai dari digitalisasi dan kolaborasi. Guna memfasilitasi alumni, IKUM telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama IKUM dengan berbagai pihak dimaksudkan untuk pengembangan sumber daya manusia dan karir para alumni. Selain itu, IKUM juga memberikan layanan update informasi lowongan pekerjaan di website ik.um.ac.id. Secara periodik, IKUM juga menyelenggarakan job fair. Penyelenggaraan job fair ini tak lepas dari upaya IKUM untuk membantu lulusan mendapatkan pekerjaan dan memperpendek masa tunggu lulusan. IKUM juga kerap menyelenggarakan berbagai webinar yang menjadi kebutuhan para alumni, di antaranya seperti webinar persiapan seleksi ASN, webinar persiapan seleksi beasiswa magister dan doktoral, webinar penumbuh kembangan jiwa entrepreneur, dan webinar sharing session yang membekali alumni memiliki kiat-kiat merencanakan dan mengembangkan karir secara mandiri maupun karir di perusahaan multinasional dan BUMN. Kartu tanda anggota Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang Digital merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh alumni UM dengan sejumlah manfaat yang bisa diperoleh pemiliknya. KTA IKUM Digital bisa diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran secara mandiri dimanapun dan kapanpun melalui laman yang telah ditentukan. Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, pemanfaatan jejaring media sosial menjadi sangat penting sebagai sarana IKUM untuk menjalin komunikasi dengan para alumni maupun dengan para mitra kerja. IKUM hadir pada 7 kanal informasi resmi. Melalui kanal informasi IKUM, para alumni dapat mengetahui informasi kealumnian dan beragam kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka merajut sinergitas, IKUM senantiasa menjalin silaturahmi atas segala potensi alumni sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi alumni, alma mater, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Alumni berdaya, UM berjaya. IKUM selalu di hati alumni. Para undangan dan peserta yang kami hormati, sesaat lagi kegiatan akan dimulai. Kami persilahkan para undangan dan peserta mempersiapkan diri. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai.
kepada moderator, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Profesor Ibrahim Bafadel. Yang terhormat Ketua Umum PP IKUM, Profesor Suparno, yang saat ini diwakili oleh Ketua 1 PP IKUM, Profesor Ainin. Semoga sehat selalu, Prof. Dua profesor ini. Kemudian yang kami cintai ini, kalau bilang harus cinta ini, Bu Fati nih. Yang terhormat, yang kami cintai, Sekjen PP IKUM, Dr. Anda Fatmawati. Semoga sehat-sehat terus, Ibu. Dan juga yang kami hormati para narasumber di sini ada Dr. Yaya Sutarya, SPD MPD, kemudian Bapak Aan K. Prasetya, SPD MBA, dan juga Ibu Putri Wardani, Prameswari SE. Baik, eh, hari ini kita bertemu Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, dan yang tidak saya lupa, saya harus nyapa juga ini, para peserta kita yang sedang berbahagia gitu ya, karena akan diwisuda gitu ya. Karena ini kegiatannya adalah pembekalan calon wisudawan UM periode ke-136. Temanya adalah menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Di sini saya izin sebagai moderator, yaitu Gamar Rahmita Aureka Hakim, MPC Psikolog. Hari ini sebelum saya menyapa para narasumber maupun para pimpinan-pimpinan yang ada di sini, saya izin menyapa teman-teman dulu, Bapak Ibu ya. Saya ingin nyapa teman-teman peserta ini di sini. Yuk, saya mau tahu nih, peserta sekarang untuk wisudawan ke-136 ini dari mana saja sih asalnya, atau mungkin sekarang home base-nya di mana, domisilinya di mana? Tolong dituliskan di kolom chat. Yuk, saya pengen tahu nih teman-teman di sini dari asalnya dari mana aja ini. Oke, dari Blitar, dari Jombang, Lombok, Pacitan, dari NTB, NTT, Tulungagung, Pamekasan, Sulawesi, Kalimantan. Wah, ada Arima juga. Oke, ada yang Aceh, Kaltim, Ambon, Labuan Bajo, Papua, Papua Pegunungan. Wah, Sigura-gura ya. Arema, Bondowoso, Kutim, Jayapura, dari Jerman. Oke. Sumawe, oke. Oke, Bogor, oke, Riau, Maluku Utara. Wow, kita bicara nggak cuma di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian ya, was Kediri menyapa. Kita nggak cuma bicara di Indonesia, tapi juga ada beberapa yang dari luar gitu ya, Bapak. Malang Selatan Horek, oke. Oke, Ponorogo. Iya, jadi memang teman-teman alumni ini memang kita bicara tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, tadi ada yang juga dari Aceh, dan dari Maluku, dari Papua Pegunungan, dari Papua juga. Jadi cukup luas gitu ya, tapi juga ada yang dari luar negeri. Baik, eh, tadi sudah menyapa teman-teman di peserta gitu ya. Saya ingin menyapa dulu para narasumber-narasumber di sini dan juga para pimpinan. Saya ingin menyapa dulu Prof. Sehat, Prof. Ibrahim. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga sehat-sehat Alhamdulillah. terus. Iya. Alhamdulillah. Prof. Ainin, sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat juga mah. Alhamdulillah. Pak Yaya, sehat Bapak? Alhamdulillah Semangat sehat. Bapak. Sehat Bu, Oh my terima God. kasih. Adik-adik, kasih. Adik-adik kejuruan. Baik, ini kalau ini saya nyapanya jadi ini, karena teman saya ini, beliau ini. Sering kita kolaborasi ya Pak Mas Aan. Salam sehat. Siap, agama, thank you, sehat selalu. Salam kenal, Prof. Iya, Prof Ibrahim, Iya, saya, Prof Ainin, Pak Putri. Sehat juga Bu Putri. Alhamdulillah sehat, Prof. Kenal Prof Aimin sebelumnya pernah ketemu. Oh ya, Pak Yaya. Putri sekretariat. Iya, ketemu lagi Mas Alan, Dari salam Dukun kenal ya? Mbak Gamam. Putri Dari dari Jogja. Dukun. Iya. Surabaya loh Pak saya nih. Oke, baik. Sebelum memulai acara, mungkin kita akan masuk dulu ke acara sambutan, pembukaan gitu ya, untuk yang mengawali yaitu opening speech dari Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Ibrahim Bafadel MPD. Monggo, silakan, Prof. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM, Bapak Profesor Dr. Suparno. Yang kita hormati, kita muliakan pula Bapak Ketua Satu Pengurus Pusat IKUM, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ainin MPD. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai bersama-sama, kita banggakan Ibu Sekjen, Ibu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IKUM, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Beliau tadi mau kontrol, katanya semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat sehingga selalu bersama-sama kita membina IKUM yang kita cintai bersama-sama ini. Yang kita hormati para pemateri, ya, para pemateri yang terhormat pada hari ini. Pemateri adalah orang-orang yang luar biasa, ya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Yaya Sutarya, SPD MPD. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Dan sekaligus Waalaikumsalam Bapak. Dan sekaligus ucapan selamat atas dilantiknya Bapak sebagai direktur. Ya, luar biasa. Dalam waktu setengah tahun ketemu beliau ini, 3 jabatan yang beliau geluti. Isi Molek, kemudian sebagai Kasubdit, dan sekarang menjadi seorang direktur. Selamat Pak Yaya, kami bangga selaku alumni UM Bapak. Terima kasih Pak Prof. Positif atas UM dengan Bapak dilantiknya sebagai direktur pejabat eselon 2 di Kementerian Pendidikan dan Menengah. Dan sebelumnya beliau adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan China. Ya. Yang pemateri kedua yang terhormat dan ini memang sering bergabung, sering bertemu, yaitu Mas Aan K. Prasetya SPD MBE. Ya, beliau ini alumni, tadi Pak Yaya ini adalah alumni Fakultas Sastra UM. Ya, sedangkan Mas Aan ini adalah alumni Fakultas MIPA UM. Beliau ini kreator, pencipta, founder gitu ya, satu lembaga yang hebat, TL Sinesia ID, dan jabatannya luar biasa. Yang ketiga adalah yang terhormat dan yang mulia, yang berbahagia juga Ibu Putri, ya, Mbak Putri Wardani Prameswari, Country Partner Lead Job Street Basic, ya. Tentunya juga yang terhormat yang kami muliakan juga adalah Ibu Gama selaku moderator pada kali ini. Dan yang membanggakan, yang berbahagia yaitu para calon wisudawan UM peserta kegiatan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang 136. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini IIK kembali tampil dengan kegiatan yang sangat membanggakan, yaitu pembekalan. Ya, pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-136. Yang insya Allah penyelenggaraan wisudanya adalah tanggal 6 Bugamaya. Ya, tanggal 6 Desember atau hari Sabtu di Sabtu pertama bulan Desember, insya Allah tanggal 6. Mudah-mudahan kegiatan pembekalan ini dan juga kegiatan wisuda nanti itu lancar-lancar saja, sukses, tidak ada halangan apapun, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pengurus IK, Universitas Negeri Malang atau UM memberikan apresiasi positif dan berterima kasih
kepada pengurus IKA yang selalu terus-menerus menyelenggarakan kegiatan pembekalan calon wisudawan. Setiap akan ada wisuda IKUM, pengurus IKUM itu selalu menyelenggarakan kegiatan pembekalan, termasuk pada hari ini. Pada hari ini adalah kegiatan pembekalan calon wisudawan bagi calon wisudawan UM periode ke-136. Terima kasih banyak yang tidak terhingga. Kerjasama yang baik antara pengurus IKUM dengan UM luar biasa akhir-akhir ini. Ya, selama saya menjadi WR1, Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan Alumni, terasa sekali eratnya kebersamaannya antara IKA dengan UM selaku alma maternya. Karena itulah saya tidak lupa menyampaikan apresiasi positif dan juga berterima kasih. Tentu juga berterima kasih kepada para pemateri, para moderator yang telah meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini untuk hadir memberikan materi kepada calon-calon wisudawan. Para peserta wisudawan yang saya hormati, insya Allah materi yang akan disampaikan oleh pemateri ya seputar dengan tema menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Saya kira para peserta, calon wisudawan sudah sangat memahami bahwa kita ini masuk dalam dunia ya transformasi digital. Kita masuk di era transformasi digital. Kita akan hidup di era transformasi digital. Kita akan berkehidupan, akan meniti karir di era transformasi digital. Nah, karena itulah satu tuntutan yang tidak boleh kita hadapi, yaitu tuntutan kita menjadi seorang individu, seorang lulusan, menjadi lulusan UM yang harus memiliki keterampilan teknis digital. Ya, memahaminya, menguasainya, dan memanfaatkannya digital. Kita tidak bisa lepas dari era digital. Dan kita memang harus adaptif, harus menyesuaikan diri dengan apa? Dengan pembaharuan, dengan inovasi-inovasi, dengan perkembangan digitalisasi di Indonesia maupun di dunia. Ya, makanya saya kira tepat sekali dengan tema hari ini, di mana tema hari ini adalah talenta adaptif, ya, bakat yang selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital yang selalu tumbuh, berkembang, dan bertransformasi. Karena itulah saya katakan amat relevan materi kali ini. Karena relevansinya itulah maka saya berharap para peserta mengikuti kegiatan pembekalan ini A sampai Z, E to Z, awal sampai akhir. Silakan mencermati, mendengar, menyimak materi-materi dari narasumber kita. Ada 3 narasumber pada kali ini, yang semuanya nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita ya membangun talenta adaptif di era transformasi teknologi ini. Adik-adik para mahasiswa, calon wisudawan, untuk bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan sukses, ya, hidup dengan gemilang, kita memang tidak bisa lepas dari era. Ya, era tentunya era transformasi digital. Kita tidak bisa menjauhi. Kita harus hidup berdamai, hidup berdampingan dengan era teknologi digital ini. Nah, salah satunya adalah kita hendaknya selalu mengembangkan talenta-talenta kita, talenta yang adaptif kepada era transformasi digital. Monggo silakan disimak, diperhatikan betul, dicatat, diperhatikan, dan diamalkan, dilaksanakan. Insya Allah, kalau nanti calon wisuda ini betul-betul memiliki talenta adaptif, insya Allah begitu lulus,
begitu di wisuda insya Allah akan meniti karir dengan sukses dalam kehidupannya masing-masing dimanapun berada. Apakah di Kota Malang, apakah di luar Kota Malang di Jawa Timur, atau di luar Jawa Timur. Bahkan andai kata nanti berkarir di luar negeri, asalkan adik-adik para mahasiswa ini, calon wisudawan ini memiliki talenta adaptif, maka insya Allah dimanapun berada akan sukses. Karena itulah saya memandang tema ini sangat cocok untuk para calon wisudawan 136 ini. Itulah yang dapat kami sampaikan singkat saja. Saran saya ikuti dengan seksama dengan secara keseluruhan A sampai Z sampai berakhir sampai pukul 12.30 ini. Terima kasih banyak dan tentu mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan insya Allah kita akan terus UM akan membackup IKUM ya untuk mengembangkan kegiatan-kegiatannya, termasuk kegiatan dalam hal pembekalan calon wisudawan 136 ini. Terima kasih banyak. Tentu saya tidak bisa ikut secara keseluruhan karena saya punya kegiatan lumayan beruntun di sini di Seprasabila ini. Mulai tadi jam 8 ini terus off dulu karena harus bergabung dengan pembekalan ini. Nanti akan gabung lagi dengan Sekolah Sabilillah sampai nanti pukul 2 insya Allah. Sehingga saya mohon izin Bu Gama tidak bisa ikut, dan kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Gama dan seluruh pemateri. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum kita masuk ke sambutan yang kedua, mungkin saya izin Prof. Ainin, Bu Fat, dan Bapak Ibu sekalian, kita mungkin foto bersama dulu sebelum Pak WR menjalankan kegiatan lanjutannya. Mari kita foto bersama dulu. Kalau di UM itu yang terkenal adalah salam cakrawalanya ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi kita coba dengan huruf C, tapi karena ini adik-adik Gen Z gitu ya, C-nya ditaruh di pipi ya Bapak Ibu. Biar kayak kalau di Korea, karena ini sama dengan I love you sebenarnya. Oke, mari kita taruh di pipi salam cakrawalanya. Mungkin bisa dibantu Mas Ade untuk print screen ya. Minta tolong. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jarang-jarang lihat Pak WR kan ala-ala Korea gitu ya. Dan Prof. Ainin ala-ala Korea jarang kayaknya kita lihat. Kalau mungkin dengan Bu Fat, karena Bu Fat lumayan sering ngobrol sama teman-teman yang muda-muda gitu kan. Biasanya kalau bapak-bapak agak sungkan. Nah, ini sekali-sekali kita pakai gaya seperti itu. Oke, terima kasih Prof. Ibrahim. Sami. Mohon izin ya, mohon izin. Matur nuwun. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dan juga pembukaan yang akan dilakukan oleh Ketua 1 PP IKUM kepada Profesor Dr. Muhammad Ainin. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahkan kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Fadl MPD. Yang saya hormati Ketua Umum IKUM, Bapak Profesor Dr. Suparno. Yang saya hormati Sekjen IKUM, Ibu Dr. Anda Fatmawati, tim IT IKUM Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber, Bapak Dr. Yaya Sutaria, SPD MPD, Ibu Putri Wardani Prameswari, Mas Aan, Kapolda SPD MPE, dan pemandu acara kita yang handal rutin, Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, Sarjana Psikologi MPD, dan semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-136. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini
dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-136 dengan tema yang aktual, up to date, yaitu menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan kontinus berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1 UM, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM, dan juga kerjasama dengan Job Street Basic. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dan alumni UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja di era digital ini. Para peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar akan diwisuda insya Allah tanggal 6 Desember ya. Dan status saudara bukan sebagai mahasiswa, tetapi sudah sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus ini selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value. Dibekali hard skill dan soft skill yang memadai agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai keterampilan yang saudara peroleh dari UM merupakan modal dasar untuk memperoleh peluang menuju masa depan gemilang, terutama dalam hal dunia kerja dan pengembangan karir. Apabila saudara di kampus saudara menghadapi tantangan yang bersifat mikro, hanya sistem perkuliahan, maka setelah lulus tantangan yang saudara hadapi lebih kompleks, lebih luas, lebih bervariasi. Untuk itu kompetensi yang saudara peroleh 2M selama kuliah perlu dikembangkan agar saudara bisa menjadi lulusan yang berprestasi, bermampu berdaya bersurvive ya, di masyarakat. Dan di era digital ini adaptif terhadap teknologi informasi berbasis digital dan AI ini mutlak dibutuhkan bagi para alumni UM, baik di sektor manapun. Di sektor pendidikan juga dibutuhkan teknologi informasi, di luar pendidikan juga dibutuhkan teknologi informasi berbasis digital, termasuk sektor formal maupun informal. Tidak bisa lepas kehidupan kita dari teknologi informasi atau teknologi digital. Terkait dengan pembekalan calon wisudawan 136 ini sangat relevan judul yang diangkat oleh panitia, yaitu menjadi talenta adaptif di era transformasi digital. Pengurus pusat IKUM sebagai organisasi yang legal, formal, alumni UM, secara sosiologi, secara psikologi, secara moral, secara akademik, mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi, memotivasi, dan memberdayakan lulusan UM agar dapat mengeksplor pikirannya, mengembangkan skillnya, baik pada ranah hard skill maupun soft skill, termasuk skill dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital dan berbasis AI. Para peserta webinar calon wisudawan yang saya banggakan, saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1 UM, bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni UM, dan terima kasih juga kerjasama dengan Job Street Basic yang selama ini berlangsung terus, berkelanjutan, dan sering kita melakukan koordinasi. Terima kasih juga yang tak terhingga saya sampaikan kepada para pemateri yang andal, yaitu Bapak Dr. Yaya Sutaria, SPD MPD, beliau alumni Fakultas Sastra ya. Tahun berapa Bapak? Saya ini ya. Direktur kursus. Alumni 9498 Pak. Oh, 9498 ya itu. Ya. Direktur kursus dan pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Alhamdulillah kita punya alumni yang sukses di bidang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian terima kasih juga kepada Mbak Putih Wardani Prameswari, Country Partner Let's Job Street Basic. Kita sering ketemu dengan Mbak Putri ini di sekretariat. Ya, dan yang ketiga, terima kasih kepada adik kami, teman kami, Mas Aan, K. Perstia SPD MBE,
alumni FMIPA, founder and CEO at Technesia.id, level up, performance trainer, and people growth strategies. Kemudian terima kasih juga kepada pemandu acara kita, Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim, Sarjana Psikologi MPD. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Job Street atas kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM berpesan kepada para calon wisudawan, para lulusan, jagalah nama baik alma mater saudara tercinta Universitas Negeri Malang. Dan atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM, tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menjalankan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan alumni UM, untuk mampu untuk dapat mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan periode 136 dengan tema menjadi talenta adaptif di era transformasi digital secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan. IKUM selalu di hati alumni. Semoga Allah SWT meridhai usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Gama. Terima kasih Prof. Ainin. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Prof. Ainin ya, sebagai alumni IKUM itu akan selalu ada di hatinya alumni, begitu ya Prof. Ainin ya. Dan juga ada kebanggaan tersendiri pada saat alumni-alumni itu juga menjadi orang-orang penting ya Prof. Ainin ya, di mana-mana gitu. Nah, salah satunya juga narasumber kita yang pertama ini. Saya ingat dulu pada saat, sesuai dengan judul sebenarnya, ngomongkan talenta adaptif di era transformasi digital. Saya dulu mengenal namanya Dr. Yaya Sutarya ini pada saat mungkin waktu di atasnya saya belum terlalu kenal ya Pak Yaya ya. Tapi saya sering mendengar nama Pak Yaya itu disebut pada saat membicarakan Simolek gitu. Jadi Simolek waktu itu untuk membahas terkait PJJ kan ya waktu itu ya. Jadi saya sering dengar namanya Pak Yaya, ternyata loh alumni juga gitu. Alhamdulillah, dan sekarang beliau menjadi Direktur Kursus dan Pelatihan di Dirjen Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus di Kemdikbudrismen. Oke, selamat pagi Pak Yaya. Saya ingin menyapa dulu Pak Yaya ini di Selamat sini. pagi Bu Rahma. Iya, baik Pak Yaya. Pak Yaya, saya tadi dengar dari Pak Ibrahim gitu ya, beliau bertemu Pak Yayat beberapa kali dan dengan jabatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, maka mau tidak mau dengan jabatan yang berbeda kan kita perlu adaptif ya Pak gitu ya. Iya, betul. Perlu untuk adaptif dengan tugas-tugas yang baru-baru. Nah, nanti mungkin Pak Yaya juga bisa sharing gitu ya, seperti apa sesuai dengan tema kita. Monggo, waktu dan tempat Zoom saya serahkan ke Pak Yaya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, Ketua PPIK UM, kemudian Bu Sekjen PPIK UM, dan adik-adik sekalian yang akan diwisuda, dan tentunya Ibu moderator kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan tentunya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir di Zoom ini ya. Tentunya saya ingin sedikit sekali bercerita bahwa proses-proses itu harus kita penuhi, proses-proses itu harus kita jalankan dalam proses untuk meniti karir. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, bahwa saya ini adalah dulu aktivis di transisi dari IKIP Malang ke UM, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, tentunya juga dalam proses menjadi mahasiswa ini banyak pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak bisa saya lupakan Bapak adik-adik sekalian semuanya, yang tentunya juga mungkin saat ini jejak-jejak langkah yang sudah saya lakukan mungkin masih tersisa. Ada namanya dulu kita mendirikan Ikatan Pecinta Retorika Indonesia, itu adalah salah satu yang kita dirikan. Kemudian juga ada Ikatan Mahasiswa Tunjangan Ikatan Dinas juga. Alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang menjadi guru di daerah-daerah tertentu karena memang dulu ada namanya beasiswa Ikatan Dinas.
Dan tentunya juga waktu saya kuliah yang paling banyak menjadikan kita matang dalam berorganisasi adalah Himpunan Mahasiswa Penulis. Nah, tentunya di Himpunan Mahasiswa Penulis saya banyak bekerja di kantor komunikasi, menjadi wartawan kampus, kemudian juga menjadi petugas layout majalah komunikasi. Nah, ini tentunya juga menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk bisa tentunya pentingnya berorganisasi. Kemudian juga alhamdulillah sebenarnya saya banyak memanfaatkan peluang-peluang yang ada di UM waktu itu, Bapak Ibu sekalian semuanya dan adik-adik sekalian semuanya. Saya mungkin satu-satunya mahasiswa di UM yang KKN-nya itu tidak di Indonesia. Saya dulu KKN-nya di Jepang ya, di Tokyo. Ini berkat dari dukungan dari teman-teman semuanya ya. Karena waktu itu pada saat saya akan menjalankan KKN di semester 7 kalau tidak salah ya. Ada kebetulan kami mengikuti seleksi pertukaran pemuda abad 21 ya, Indonesia Jepang, dan kebetulan dari kampus hanya seluruh Indonesia yang mewakilin adalah UM. Alhamdulillah bersamaan dengan kegiatan KKN ya, kami switchkan dengan kami memohon persetujuan waktu itu dari Pak Wakil Rektor untuk bisa diselenggarakan karena memang polanya hampir sama Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Dan ini juga termasuk pengabdian masyarakat, tapi masyarakat Indonesia yang ada di luar. Nah, dari situ memang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat, termasuk juga bagaimana saya juga belajar bahasa Jepang di Osaka ya. Alhamdulillah juga berkat bahasa Jepang, berkat bahasa Inggris, ini sebenarnya membuka jalan untuk terus berkiprah, terus untuk berkreasi Bapak Ibu sekalian semuanya. Bahkan di semester 7, di semester 7 pun saya udah mengikuti semester 6 ke semester 7, Bapak sekalian semuanya berkat bahasa Inggris juga nih. eh, Mengikuti beberapa international trade termasuk perdagangan internasional. Dulu kami membantu pada saat kuliah menjadi perantara ya karena bahasa Inggris juga ini perantara untuk ekspor sarang burung walet ke Hong Kong, ke Cina dan ke Makau ya Bapak sekalian semuanya. Jadi hampir pada saat saya libur Sabtu Minggu itu saya berangkat ke Hong Kong untuk berbisnis sarang burung walet di semester 6 sampai dengan semester 7, dan memang di semester 7 ini sudah sedikit longgar ya, sedikit longgar. Termasuk juga saya juga membantu untuk ekspor Indonesia untuk wilayah Malang itu dulu namanya onyx batu onyx stone yang kita kirim ke Amerika, yang kita kirim ke Singapura dan ke Jepang waktu itu. Dan kami juga banyak belajar di situ ya bagaimana kita berkolaborasi kemudian bersosialisasi dengan teman-teman bisnis-bisnis di dunia internasional. Nah, ini semuanya menjadikan pengalaman Bapak Ibu sekalian semuanya ya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan negosiasi ya. Karena memang untuk bisa melakukan beberapa kegiatan-kegiatan internasional kan tidak mudah. Harus ada pendekatan, harus memahami konteks budayanya dan seterusnya, sehingga ini membuat kita terus belajar dan beradaptasi. Nah, memang di tahun 99 pasca saya lulus itu kemudian ada beberapa seleksi ya, kembali lagi karena memang situasi di saat itu ada krisis ekonomi ya, sehingga banyak sekali bisnis-bisnis yang ada di luar negeri itu kembali mengerem lagi ya, sehingga memang ada sedikit permasalahan sehingga kembali untuk bisa menekuni profesi sebagai guru Bapak Ibu sekalian semuanya. Di tahun 99 ada dua tawaran sebenarnya. Yang pertama di Pupuk Kaltim PKT ya, itu. Kemudian dengan PT Kaltim Primakol, dan alhamdulillah waktu itu kita ambil dari PT Kaltim Primakol, saya menjalankan tugas sebagai guru di sana di PT Kaltim Primakol, mengajar guru bahasa Inggris sama bahasa Jepang Bapak Ibu sekalian semuanya di PT Kaltim Primakol yang merupakan binaannya di SMA Negeri 1 Sangatta waktu itu. Nah, saya menjalankan tidak lama sebenarnya, karena di tahun 2000 saya diangkat jadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah. Kami membangun SMK Muhammadiyah itu dari nol, Bapak Ibu sekalian semuanya, ya. Kemudian membangun sampai 4 tahun, ya.
dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa ya. Dulu kalau tidak salah dari yayasan itu memberikan saya sekitar 2,5 juta rupiah untuk bisa membangun sekolah SMK Muhammadiyah. Alhamdulillah 4 tahun kita bangun dan kita kelola, asetnya cukup luar biasa, kurang lebih waktu itu sekitar 14 miliar lebih Bapak Ibu sekalian semua untuk semua aset-aset yang ada di dalamnya termasuk bangun-bangunan. Dan memang agak unik juga karena penuh dengan inovasi, bagaimana bisa mencari tanah, bagaimana bisa dengan memberi dengan apa membuat kupon sehingga orang bisa berkontribusi dan seterusnya. Nah, ini inovasi-inovasi ini memang apa sudah kita lakukan juga pada saat memang dari pengalaman-pengalaman di luar negeri. Kemudian setelah SMK tentunya juga saya sebagai pegawai negeri ya eh, kembali ke sekolah, diangkat menjadi kepala sekolah di tahun 2005, kepala sekolah SMP Negeri 1. Dan alhamdulillah juga pada saat itu saya menjadi kepala sekolah berprestasi nasional, termasuk provinsi, nasional, dan juga ada beberapa prestasi-prestasi yang tentunya terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian juga di tahun 2010 ya, saya terpilih menjadi Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri di Singapura selama 3 tahun. Nah, ini juga banyak sekali pengalaman-pengalaman best practice ya. Bagaimana kami menggiring anak-anak pekerja migran Indonesia yang setiap hari Minggu mendapatkan liburan dari majikannya. Pada saat mereka tidak memiliki aktivitas, mereka biasanya hanya jalan-jalan, kemudian hanya bersosialisasi, bersenang-senang. Tapi pada saat kita memiliki program yang luar biasa, kami tarik ke Sekolah Indonesia Luar Negeri. Kami membuka program-program pelatihan seperti menjahit, kemudian caregiver, kemudian merawat orang tua jompo, program paket B, paket C, kemudian universitas terbuka. Dan yang paling menarik adalah kami bagaimana meyakinkan publik Singapura, di mana para pekerja migran Indonesia itu setiap hari Minggu mereka diantar dengan mobil-mobil mewah ya. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian di Singapura. Dan alhamdulillah setiap tahun kita meluluskan hampir sekitar 14.000 pekerja migran Indonesia yang tentunya ini sangat berbahagia juga karena pada saat kita memberikan keterampilan khusus kepada mereka, contoh merawat orang tua jompo, pada saat awal dia menjadi pekerja migran Indonesia, pembantu rumah tangga, gaji mereka hanya $400, tapi manakala kita berikan keterampilan khusus, terutama untuk sertifikat kompetensinya, kerjasama waktu itu dengan NGO dari Kuala Lumpur, maka peningkatannya menjadi sektor non formal sehingga implikasinya pada kenaikan gaji para pekerja migran Indonesia yang kurang lebih sekitar 1.200 dolar Singapura waktu itu. Jadi hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat Bapak Ibu sekalian semuanya, dari pekerja migran yang gaji 400.000 didorong kita kasih pelatihan sekitar 3 sampai dengan 6 bulan menjadi 1.200 lebih. Jadi artinya ada satu hal yang penting. Nah, ini juga sebagai upaya kita bagaimana kita memitigasi ya teman-teman pekerja migran Indonesia untuk bisa memiliki keterampilan atau skill. Nah, kemudian juga setelah menjalankan tugas ke Singapura, saya kembali ke Sangatta. Saya diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan waktu itu Pak Imam Hidayat untuk membangun SMK Kelautan. Nah, itu sebagai syarat saya pindah ke Jakarta, Bapak sekalian semuanya. Jadi tantangannya dari Pak Kadis adalah kamu bangun dulu sebelum pindah. Jadi kami bangun dulu dengan model yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengunjungi sekarang SMK Negeri 21, SMK Negeri 2 Sangatta ya. Salah satu SMK Kelautan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Saya menjalankan sekitar 9 bulan. Kemudian saya dimutasi pindah ke Jakarta dan alhamdulillah pada saat itu baru 4 bulan saya diangkat menjadi kepala seksi untuk kerjasama Amerika Eropa. Jadi saya menangani kerjasama Amerika Eropa, Bapak Ibu sekalian semuanya, termasuk bagaimana juga memanfaatkan kerjasama Amerika Eropa ini untuk bisa berimplikasi pada sasaran kita adalah sekolah, kemudian guru, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan. Kemudian setelah jadi Kasubag kerjasama Amerika Eropa, banyak sekali kerjasama yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga implikasinya beasiswa dan seterusnya. Kemudian saya eh, menjadi atase pendidikan dan KBRI Beijing di tahun di 2018 sampai dengan tahun 2022. Dan ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang mungkin bisa saya share Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, ini
banyak sekali beasiswa. Jadi adik-adik sekalian semuanya, nanti kalau misalkan tidak ingin bekerja dulu ya, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 maupun S3 ya, ini sangat potensial sekali karena sesungguhnya Indonesia dan Cina ini masih punya komitmen hasil pertemuan dari presiden kita di G20 di Osaka ya. Itu implikasinya adalah pada pemberian beasiswa untuk 3.000 orang Indonesia yang ingin berkuliah ke China. Ya, jadi potensi-potensi itu bisa dilakukan, bisa diambil ya. Ada namanya China Government Scholarship ya. Ini adalah beasiswa penuh ya. Jadi nanti adik-adik sekalian untuk S2 misalkan setelah S1 ini selesai langsung aja daftar nanti karena di bulan Desember ini sudah ada penerimaan. Jumlah beasiswanya kurang lebih sekitar 3.000 yuan ya, kurang lebih sekitar 7 juta rupiah. Ini sudah sangat cukup sekali untuk bisa nanti hidup di sana kalau memang menggunakan beasiswa penuh. Karena memang di sana itu kan semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah China, termasuk dormitory-nya, kemudian dan juga kalau makan-makan jangan khawatir karena juga disupport atau disubsidi oleh pemerintah China lebih murah 70% dibandingkan dengan di luar. Dan jangan juga khawatir karena di China pun sekarang ada 2 kantin ya, ada kantin untuk orang Muslim, kantin yang bukan untuk orang Muslim. Nah, ini juga potensi ini bisa kita lakukan. Saat ini sudah dibuka beasiswanya, monggo. Ada yang menggunakan CGS, China Government Scholarship, ada yang skema kedutaan besar Cina yang ada di Jakarta, ada juga yang langsung nanti dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ada juga nanti program Chinese University Program. Juga ini juga hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan ya, karena ini potensi ini sangat mudah karena Cina ini kan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswanya. Saya sudah menangani beberapa kerjasama, termasuk ya setiap tahun kita dilibatkan dalam penerimaan beasiswa, termasuk Jepang, Korea, kemudian juga Brunei dan seterusnya. Memang beasiswa ini Cina ini akan relatif lebih mudah, Bapak Ibu sekalian semuanya, karena memang yang diutamakan di China itu adalah proses ya. Dan ini sebenarnya kita punya kuota ya kurang lebih sekitar 3.000, jadi setiap tahun itu ada kurang lebih sekitar 600 orang. Termasuk juga kalau nanti mau melanjutkan yang S1, S2 boleh, yang melanjutkan S3 juga boleh. Ini masih banyak kuotanya, silakan sudah masuk ke kedutaan Cina, udah ada pengumuman ya pembukaannya, dan saya pikir ini adalah hal yang positif untuk nanti bisa Bapak Ibu gali ya, termasuk adik-adik semuanya yang memang tidak ingin bekerja tapi ingin melanjutkan perguruan tinggi yang ada di China. Banyak sekali perguruan tinggi di Cina yang masuk top 100 university ya. Ini bisa disampaikan nanti ada beberapa beasiswa yang full di sini. Ada Peking University, ini termasuk 10 ranking dunia. Kemudian ada Tsinghua University termasuk 15 ranking dunia. Kemudian ada Fudan University ada 20 ranking 25 dunia. Nah, ini boleh monggo silakan nanti kalau misalkan ada yang ingin meminta rekomendasi dari kami, saya akan bantu ya coba untuk bisa memberikan rekomendasi. Karena sebagai alumni saya punya ikatan yang sangat kuat dengan UM. Kita juga banyak mengembangkan atau berkolaborasi dengan kerjasamanya dengan UM. Termasuk beberapa kerjasama dengan Tiongkok juga sedang berjalan, termasuk dengan pengembangan BIPA-nya, kemudian terkait dengan pengembangan pendidikan jarak jauhnya juga terus kita kembangkan dan kita membantu UM setiap kesempatan kalau UM pasti kita libatkan. Nah, kemudian setelah saya menjadi atas pendidikan juga banyak best practice yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa contoh ya, bagaimana saya membangun kursus dan layanan pendidikan formal yang ada di Hong Kong, di Macau dan seterusnya. Jadi anak-anak dulu itu saat ini pun ya rata-rata mereka berada di namanya Victoria Park ya, dan dulu masih masih koordinasinya masih belum integratif ya. Sekarang kegiatannya sudah cukup baik Bapak Ibu semuanya. Dilihat di sana kalau Bapak Ibu jalan ke Victoria Park, anak-anak ada yang belajar, kemudian anak-anak yang berdiskusi, ceramah keagamaan dan semuanya. Nah, ini juga kita rubah ya. Dari dulu biasanya dengerin dangdut, joget-joget, kita ada sebuah kegiatan yang positif, termasuk juga pengembangan kursus-kursus yang di Hong Kong waktu itu saya kembangkan. Kan kita juga buka PKBM dengan gratis,
termasuk UT-nya juga sangat luar biasa kita buka sehingga akses-akses ini bisa memberikan layanan untuk diaspora kita atau pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, termasuk di Makau. Kurang lebih di Makau ada 5.000 orang pekerja migran Indonesia yang ada di sana, dan kita juga memberikan layanan termasuk di seluruh dataran Tiongkok. Waktu itu juga kita memberikan layanan bagaimana kita mengoptimalisasikan peran pendidikan non formal untuk mereka untuk meningkatkan sebutan pembantu rumah tangga menjadi sebutan pekerja non formal, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang positif karena memang belajar banyak dari proses yang terjadi di sebelumnya. Kemudian pasca saya menjadi atas pendidikan, saya kembali ke Jakarta, kemudian diminta oleh Pak Menteri untuk bekerja di Siameo ya. Siameo ini adalah organisasi Menteri Pendidikan ASEAN, dan saya ditempatkan di Simolek, kantor pusatnya ada di Bangkok, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, ini juga saya memerankan sangat luar biasa dalam proses untuk pengelolaan pendidikan jarak jauh. Kita kembangkan ada program studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita buka program doktor sama S2-nya master dengan menggunakan PJJ ya. Kita siapkan dari awal sampai akhir. Termasuk juga di UM juga ini kita diskusikan, kita kembangkan untuk pendidikan PJJ-nya untuk jenjang 1 S2 ya, S3-nya belum. Nah, ini juga menjadi peranan sentral dalam penataan, termasuk juga untuk 13 sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Kita mengelola itu untuk pendidikan jarak jauhnya, termasuk kita siapkan untuk PJJ yang ada di Wassenaar di Belanda untuk bisa menerima para diaspora, para anak-anak kita yang tidak sekolah ya, menjadi melayani pendidikan formalnya melalui pendidikan jarak jauh. Kemudian kalau di Jepang, di Tokyo juga kita kembangkan Bapak Ibu sekalian semuanya di SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kemudian di Singapura juga kita bantu dikembangkan. Jadi memang banyak jejak-jejak yang saat ini masih terus kita lakukan penguatan, karena itu adalah bagian yang tidak ternafikan daripada proses untuk pembelajaran melalui pendidikan jarak jauh, karena ini akan lebih fleksibel. Nah, kemudian setelah di Simolek saya kembali ke kantor pusat, diminta untuk menjadi Kasubdit peningkatan kapasitas pengendalian dan pelindungan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik. Jadi saya diberikan mandat untuk melakukan proses penyelesaian kekurangan kepala sekolah, Bapak Ibu semuanya. Di sebelum Mei ada kekurangan kepala sekolah itu sekitar 117.000 kepala sekolah. Itu ada yang merangkap satu sekolah memimpin 5 sekolah, satu sekolah memimpin 4 sekolah. Dan ini kita selesaikan lewat regulasi terbitnya Permendikbud nomor 7 2025 memberikan solusi. Kami juga menangani pengawas sekolah yang sekarang sedang kita perjuangkan. Pengawas sekolah ini kita akan kembalikan menjadi Japung pengawas, karena saat ini kan masih Japung guru ya. Termasuk juga pelatihan-pelatihan yang baru pertama kali digelar oleh kementerian. Ada pelatihan petugas perpustakaan, ada pelatihan untuk tenaga administrasi, ada pelatihan untuk laboran sekolah, dan kita juga sudah siapkan untuk pelatihan tenaga kebersihan sekolah, tenaga satpam sekolah, bendahara sekolah. Nah, ini adalah gerakan-gerakan masif di bawah koordinasi Pak Menteri ya, Pak Menteri Dasmen, dan kita berupaya secara menyelesaikan, termasuk juga kekurangan pengawas, karena kekurangan pengawas pun saat ini ada satu pengawas yang harus membina sekitar 265 sekolah, dan itu juga secara perlahan kita selesaikan. Nah, kemudian setelah menjadi 8 bulan menjadi Kasubdit, saya diminta untuk menjadi direktur kursus dan pelatihan, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, ini juga tantangan besar sekali ya, karena memang yang kita lakukan adalah sebagai jembatan ya, dari anak-anak yang sudah lulus, kemudian baik S1 dan seterusnya, kita akan kasih pelatihan-pelatihan. Jadi nanti kalau ini setelah lulus ya, kemudian ada yang ingin mendapatkan pelatihan dan siap bekerja, kami salah satunya adalah yang saat ini kita kerjakan. Per bulan ini kami sudah bisa meng-create kurang lebih sekitar
9.500 entrepreneur muda ya, Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi ini kita create dengan program intervensi dari program kementerian melalui program PKK ya. PKK ini adalah PKK dan PKW. Artinya untuk kewirausahaan ya, pendidikan keterampilan kerja, pendidikan keterampilan wirausaha. Jadi kami menggelontorkan anggaran yang cukup besar, Bapak sekalian semuanya, untuk bisa pertama target kita adalah untuk ATS, anak tidak sekolah, kemudian APS, anak yang putus sekolah, yang kemudian kita masukkan ke LKP melalui program, sasarannya kurang lebih sekitar hampir 9.000 lebih ya, dan di sana juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah dengan skema ada platinum, ada gold, ada silver. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada yang ingin berwirausaha dan masuk di LKP itu nanti platinum, maka akan mendapatkan bantuan dari kementerian sebesar 15 juta rupiah. Kemudian dari 15 juta rupiah itu nanti untuk termasuk untuk pelatihan dan 45% untuk permodalan. Jadi pasca yang saat ini sedang kita kerjakan dan sudah kita evaluasi, pada saat peserta didik itu mendapatkan pelatihan kewirausahaan, yang stucknya itu adalah di mana untuk usaha dan permodalannya. Nah, kami sekarang dari kementerian, saya sudah memanggil beberapa lulusan Tiongkok untuk bekerja bersama dengan saya dan memikirkan untuk membuat satu terobosan digitalnya. Jadi kalau kita harus punya lapaknya, lapak digital pasca mereka dilatih sebagai entrepreneur kewirausahaan. Jadi kita buat lapaknya di situ, nanti mereka bisa berjualan. Jualannya kita itu ada 129 program kursus yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya ada beberapa yang dari SMK yang akan bergabung Bapak sekalian semuanya. Nah, ini penting sekali nanti dalam Pres Digital ini nanti anak-anak semuanya selain kita memberikan permodalan, juga mereka akan berjualan di platform atau di lapak yang telah kita siapkan, kolaborasi kita dengan pihak-pihak anak-anak lulusan Tiongkok. Nah, ini juga penting Bapak sekalian semuanya, karena untuk yang digital ini ya, saya yakin karena memang di China ini adalah rajanya digital Bapak Ibu sekalian semuanya, karena pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya di China. Contohnya di transaksi 11 November 11.11, nilai transaksinya itu ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, nilai transaksi dalam satu malam ya, transaksi digitalnya mereka itu adalah sama dengan ekspor Indonesia 1 tahun ya. Jadi memang ini luar biasa ya. Dalam satu malam 24 jam transaksi digitalnya China itu sama dengan ekspor Indonesia jumlahnya dalam 1 tahun. Artinya kemampuan digital mereka cukup cukup bagus ya. Dan tentunya juga ini banyak kesempatan untuk nanti kalau yang mau lulus S1 baru langsung ke S2 Cina misalnya dengan menggunakan skema beasiswa, ambillah yang jurusan-jurusan digital kayak international trade dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Karena anak-anak China itu rata-rata mereka itu langsung bekerja di Indonesia. Kami kemarin setiap tahun saya mengirim hampir sekitar sampai sekarang tahun lalu ya, mengirim sekitar 200 anak-anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke Cina. Ada yang dari vokasi dan seterusnya. Alhamdulillah kemarin tahun ini kita sudah meluluskan 50 orang lulusan China ya. Ada yang S1, kemudian ada yang diploma 3, kemudian beberapa rata-rata mereka dari vokasi, dari anak-anak yang tidak mampu dari daerah ya. Kita kasih mereka beasiswa, kemudian pemerintah daerah saya minta bayarin untuk biaya hidupnya dan tiket pesawatnya, SPP-nya dari pemerintah China. Alhamdulillah 50 orang sudah kembali ke China, tidak lama-lama dalam waktu 2 bulan. Mereka saat ini sudah bekerja di perusahaan-perusahaan Cina. Di Indonesia itu ada 60 titik Bapak Ibu sekalian semuanya yang ada perusahaan Cinanya. Dan rata-rata lulusan China itu gajinya besar di atas 21 juta ya. Nah, ini besar sekali, mungkin lebih besar daripada gaji direktur ya kalau kalau mereka lulusan China. Kemudian juga added value-nya adalah mereka memiliki bahasa. Jadi kuncinya sebenarnya di bahasa Bapak Ibu sekalian semuanya. Kalau Bapak Ibu sekalian semuanya punya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Jepang, bahasa Mandarin, saya pikir akan sangat mudah sekali. Jadi sekarang masih berkesempatan lah, tidak ada kata terlambat. Selain adik-adik sekalian juga menguasai bidang keahliannya,
coba seperti yang kita lakukan, seperti yang saya lakukan. Keterampilan itu skill kita dilengkapi dengan kemampuan bahasa. Untung Bapak bisa dua aja bahasa ya, bahasa Jepang atau bahasa China. Nah, ini akan menjadi added value. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian semuanya sekarang melamar misalkan dengan datar-datar tanpa ada kelebihan-kelebihan lain, saya pikir agak sedikit berat ya. Karena memang ini adalah persaingan yang cukup berat dan luar biasa, sehingga mungkin langkah selanjutnya adalah dengan melengkapi dengan kemampuan bahasa. Karena ternyata dengan bahasa kita bisa lebih unggul dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain ya, pesaing-pesaing lain, sehingga ini akan menjadi orang itu melirik kita, kemudian melirik kemampuan kita dan seterusnya. Jadi saya lebih menekankan bahasa itu menurut saya adalah hal yang penting dalam berkompetisi untuk bisa bekerja. Nah, hal lain saya mungkin nanti saya secara teori adik-adik sekalian sudah paham lah bagaimana sekarang proses penyiapan belajar digitalnya, bagaimana nanti belajar codingnya, bagaimana nanti belajar AI-nya. Saya pikir saya tidak perlu mengajarin karena generasi saat ini kan sudah paham karena memang hidup berdampingan dengan teknologi. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus belajar, kemudian bagaimana terus kita bisa mengembangkan kemampuan digital kita, ya. Pastinya dengan memiliki keterampilan seperti coding, kemudian analis data, kemudian juga desain grafis dan seterusnya. Itu tambahan-tambahan selain bahasa tadi. Kemudian tadinya pastinya harus jadi lebih fleksibel di prinsip-prinsip awal. Pada saat saya awal bekerja, saya itu nggak pernah mikir berapa sih gaji yang saya dapatkan pada saat awal bekerja. Tapi saya lebih mengarah pada pengalaman yang saya dahulukan. Nggak apa-apa, gajinya kecil tapi kita punya pengalaman. Jadi waktu secara pribadi pada saat saya melamar pekerjaan saya nggak pernah memikirin gaji saya berapa sih. Tapi yang saya dapatkan adalah pengalaman dulu. Nanti kalau orang sudah profesional, pengalaman dan seterusnya, ini nanti semuanya akan mengikutin Bapak adik-adik sekalian semuanya. Termasuk juga yang paling penting adalah bagaimana bisa menjalin atau mengembangkan jaringan. Nah, ini penting sekali karena tracer study yang dilakukan oleh UM ini adalah bagian yang penting. Manakala adik-adik sekalian mungkin melamar, termasuk diri saya sendiri, pada saat ingin melamar ada anak lulusan UM, kemudian mencoba untuk magang di kementerian, mencoba untuk magang di melamar dan seterusnya, ya kita memberikan layanan-layanan yang positif. Jadi ikatan-ikatan itu jangan sampai putus. Manakala adik-adik sekalian sudah lulus semuanya, kita harus memikirkan UM, termasuk saya. Walaupun saya sekarang posisinya di kementerian, apa-apa yang menjadi bisa dimanfaatkan UM, saya lebih dahulu untuk bisa menyampaikan ke UM. Jadi ikatan itu yang paling penting dan juga termasuk saya itu yang hutang budi dengan IKA-nya UM, Bapak Ibu sekalian semuanya. Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, Bapak Ibu sekalian semuanya, yang tentunya eh, beberapa dapat bantuan dukungan dari UM, kemudian dari IKUM, kemudian juga pada saat saya mengikuti pertukaran pemuda abad 21 yang biayain juga IKUM. Jadi memang ini penting sekali ya bagaimana kita terus di situ bisa berkontribusi memerankan tugas kita masing-masing. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, selain pada fokus pada bidang studi apa, sekarang bidang kemampuan Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah jangan mudah menyerah ya. Karena tantangan itu pasti ada ya. Orang akan matang manakala ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya pikir orang tidak akan belajar dari kesalahan. Saya juga banyak melakukan kesalahan, saya juga banyak eh, ya berusaha tapi tidak berhasil, macam-macam bisnis ini bisnis itu gagal dan seterusnya, sampai saya bisnis jual barang bekas koran dan seterusnya, sampai jualan kulit seterusnya. Bisnis-bisnis itu memang jalan ada kegagalan dan seterusnya, tapi memang karena kita jalurnya adalah jalur pendidikan ya, makanya itu kita kembali ke track jalur pendidikan ya. Semua bisa kita upayakan, semua kita bisa lakukan tentunya dengan perjuangan, dengan doa dan dengan dukungan keluarga. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan kami tentunya sebagai alumni UM, jika adik-adik setelah kegiatan ini mau mencari informasi beasiswa ada di Korea, beasiswa ada di Jepang,
ada di Eropa, ada di Cina, ya di Brunei Darussalam, dan di ASEAN termasuk Singapura dan seterusnya. Monggo ya. Saya akan memberikan informasi secara komprehensif untuk adik-adik sekalian semuanya karena saya juga berharap pasca wisuda nanti jangan lama-lama menganggur. Jangan lama-lama tinggal di kampung. Kalau bisa jangan pulang dulu ke kampung. Jangan pulang dulu ke daerah masing-masing dulu. Stay di Malang dulu, cari informasi, cari peluang, cari kesempatan dan seterusnya. Bahkan saya kalau meminta anak-anak lulusan Tiongkok itu, kamu setelah sekolah jangan pulang dulu dari Cina. Jangan pulang dari Cina, jangan dulu kembali ke Indonesia. Kalau perlu bekerja dulu di luar negeri, setelah kamu cukup modal, setelah kamu cukup ilmu, balik ke Indonesia. Buka pekerjaan, buka lowongan, bawa investasi. Jangan terus menjadi beban negara, Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, oleh karena itu, saya wanti-wanti, pasca lulus, buat namanya mind map, peta hidup ya. Saya mau ngapain setelah lulus? Dibuatkan. Ternyata saya nggak sadar. Saya membuat namanya peta hidup itu 2 tahun sebelum saya lulus. Ternyata yang saya jalankan sekarang itulah yang dicatat dalam peta hidup saya. Dan kebetulan waktu itu saya mengikuti training ya, mengelola hidup, merencanakan masa depan. Saya buat peta hidup saya itu mau jadi apa gitu. Jadi buatkan semacam kotak-kotak itu tahun ini. Dan ternyata benar apa yang saya jalankan itu adalah sesuai yang kita rencanakan tanpa kita sadari. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal adik-adik sekalian semuanya untuk terus bersemangat. Jalan masih panjang, persaingan juga masih panjang, kesempatan terbuka. Manakala adik-adik sekalian tanpa menyerah, pantang menyerah, manakala adik-adik sekalian terus berusaha, terus berdoa, dan tentunya terus menambah ilmu. Sehingga kompetensi kita semakin lengkap, sesuaikan dengan kebutuhan industri, sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tentunya kita akan lamar. Termasuk kalau punya desain untuk melancanakan mengelola usaha sendiri itu lebih bagus. Karena saat ini orang-orang menjadi milioner tuh di beberapa negara Eropa termasuk Cina itu bukan orang-orang tua, tapi anak-anak muda yang usianya 25 tahun. Mereka punya kemampuan digital, mereka memiliki macam-macam keahlian yang tidak mungkin saya milikin. Ini akan menjadi berhasil. Sukses buat semuanya. Kami sebagai alumni mendoakan dan kami juga siap mensupport apa yang bisa kami support, terutama supporting untuk informasi-informasi, peluang-peluang yang adik-adik mungkin bisa jalankan. Kalau yang mau berkarir di di BUMN, BUMD, di kementerian, di dinas, monggo lah, semuanya itu adalah menjadi pilihan dari adik-adik sekalian semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yaya. Ya, jadi Pak Yaya ini salah satu contoh kalau term anak sekarang itu ini contoh perintis bukan pewaris gitu ya Pak Yaya ya. Jadi merintis mungkin dari teman-teman di sini, dari alumni-alumni di sini yang akan wisuda gitu ya, itu sudah tidak asing dengan IPRI gitu kan, tadi sempat disebutkan majalah komunikasi maupun UKMP. Nah ini salah satu perintisnya nih teman-teman gitu ya. Jadi waktu dulu beliau-beliau ini salah satu yang juga perintis. Oke, dan juga perintis tadi beberapa sekolah-sekolah sempat disebutkan di GPPSB ya Pak Yaya ya, berarti ya kalau KPC ya Pak Yaya ya. Di KPC, SMA 2 Sangatta Utara ya berarti ya. Itu sudah tidak asing sebenarnya dengan UM gitu. Nah, buat teman-teman tadi dengan pengalaman beliau yang luar biasa gitu ya. Silahkan dituliskan pertanyaan nanti untuk Pak Yaya, Pak An maupun Bu Putri gitu ya di kolom Q&A. Nanti bagi penanya yang terpilih akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp75.000 masing-masing gitu ya. Nanti yang nanti akan dipilih ada beberapa penanya yang akan beruntung untuk mendapatkan e-wallet sebesar Rp75.000. Jadi tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A gitu ya. Oke, selanjutnya tadi sempat disampaikan kepada kita gitu ya terkait dengan tips-tips dari Pak Yaya
apa hal-hal apa saja mulai dari kuasai bahasa asing, kemudian bagaimana terus mengembangkan kemampuan digital dan bagaimana mengembangkan jaringan, kemudian menjadi lebih fleksibel. Nah, hal-hal ini tuh biasanya menjadi kekuatan dari beliau ini yang selanjutnya akan menjadi narasumber kita ini. Karena kemampuan networking beliau luar biasa, bagaimana beliau juga eh, apa ya namanya eh, menguasai digital gitu ya. Kalau kita bicara gitu ya, kuliah S2 juga di ITB ya Mas Aan ya. Jadi S1 di UM, S2 di ITB. Oke, baik. Beliau ini merupakan founder dari kalau kita bicara, wah kalau kita bicara beliau itu training luar biasa. Bahkan sekarang menjadi trainer ASEAN ya, Pak Aan ya, gitu. Oke, tanpa berlama-lama, waktu dan Zoom saya serahkan kepada Pak Aan. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Kak Gama. Apakah suara saya jelas Kak Gama? Aman Oke, suaranya. baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada IKUM ya sudah berkenan memfasilitasi dan kembali untuk berkolaborasi. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat ya Kak Gama ya? Sudah. Oke, Silakan. baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dokter ya tadi sudah mengantarkan gitu ya. Jadi saya mau cerita dulu nih sebentar Kak Gama. Jadi fun fact-nya adalah kemarin tuh saya satu forum, satu bangku sama putranya Pak Yaya gitu ya di ICCF gitu. Dan ternyata saya juga kaget gitu bahwa ternyata hari ini kemudian bertemu dan saya langsung kirim itu ke yang bersangkutan. Mas ternyata dunia sempit ya Mas. Kemarin kita barusan ngobrol-ngobrol gitu. Dan kesan pertama adalah ketemu sama putranya beliau sangat low profile gitu ya. Padahal saya tahu gitu ya. Jadi lulusan UM salah satu yang tercepat. Habis itu ke ITB gitu kan. Habis itu kemarin pamer karya tentang hedok gitu ya. Salah satu eh, budaya yang ada di Dayak gitu ya. Itu kemarin banyak cerita tentang itu. Keren banget. Terima kasih inspirasinya Pak Yaya. Oke, baik teman-teman sekalian. Izin hari ini kita akan membahas tentang menjadi talenta adaptif. Saya izin melanjutkan tadi apa yang disampaikan Pak Yaya gitu ya. Jadi tak kenal maka tak aruf, teman-teman tadi sudah dikenalin sekilas gitu ya. Jadi saya alumni dari pendidikan kimia gitu ya. Hari-hari kerjanya adalah jadi teman curhatnya para guru dan kepala sekolah gitu ya. Jadi kita keliling bersama di seluruh Indonesia gitu ya untuk sharing gitu. Kemudian kalau di profesional itu jadi personal coach maupun professional trainer, terutama untuk menyiapkan kepala calon manajer di perusahaan gitu. Dan kami mengembangkan TLC Nesia, yaitu platform untuk fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Oke, ini adalah materi yang paling sering diminta buat sharing, mulai dari service excellence, leadership, public speaking, kemudian be a level up teachers, dan juga kemudian tentang wirausaha juga gitu ya. Oke, baik ini klien-klien kami, mitra tumbuh kami teman-teman, mulai dari kementerian, perusahaan, universitas maupun sekolah. Oke, ini adalah kontak kami teman-teman, silakan feel free ya kalau nanti ingin istilahnya terkoneksi dan sebagainya. Baik, teman-teman saya izin memulai dengan kontrak belajar gitu ya. Jadi disclaimer saya biasanya ngisinya agak interaktif teman-teman. Jadi siap-siap ketik-ketikan teman-teman ya. Jadi kontrak belajar yang pertama adalah semua di forum ini belajar bersama, aktif dan partisipatif. Nah, silakan sekarang pencet tombol love-nya. Yuk, 1, 2, 3. Cari reaction tombol love-nya teman-teman. Wah, udah muncul nih ya di pojok kiri bawah ya. Asik banget tuh ya. Oke, sip. Yang kedua, semua peserta relax, enjoy ya. Ditunjukkan dengan expression ceria. Tadi udah kelihatan gitu ya. Berikutnya, siapin catatan, hati siap pikiran, dan berbahagia. Oke ya. Teman-teman siap-siapin ketik-ketik di kolom chat kata siap atau menyala. Yuk, 1, 2, 3. Tiba saat kita Siap-siap gitu ya. berlari ke pentas dunia. Oke. Menyala, menyala, menyala. Siap, menyala ya. Baik, karena sudah menyala teman-teman, saya ingin tahu isi kepalanya teman-teman. Yuk sekarang dibuka, dipegang infonya masing-masing teman-teman. Silakan dibuka infonya, silakan dibuka browsernya ya. Silakan diketikkan www.menti.com atau ditembak aja nih teman-teman QR code yang ada di situ teman-teman. Nanti teman-teman yang beruntung akan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Pertanyaan teman-teman ya. Oke, yuk silakan. Silakan teman-teman, saya akan tuliskan juga.
Oke, www.menti.com. Silakan masukkan kodenya itu teman-teman. 5747 2595. Ya, silakan ya. Oke, saya akan hitung 5 mundur teman-teman, saya akan pindah layar. Oke. 5 4 3 2 1. Oke. Saya izin share screen ulang. Coba tampilkan ya. Oke, ini dia. Yes. Oke. Saya akan hitung 3 mundur teman-teman. Hitungan ke-1 kita akan mulai bersama. 3, 2, 1. Yuk, pertanyaan pertama. Teman-teman, wow langsung ya. Wah, apa yang muncul di benak kita saat mendengar kata fresh graduate ya? Cari kerja, waduh nganggur. Oke, Jaya, loker, butuh job. Wah, tadi sudah dikasih peluang teman-teman ya. Ini beruntung banget pokoknya yang hadir di pembekalan kali ini teman-teman ya. Tadi sudah dibuka, bahkan beasiswa aja disupport, ditawarin rekomendasi bahkan gitu ya. Lulus, semangat. Oke, siap. Pertanyaan kedua teman-teman, agak cepat dikit gitu ya. Saya ingin tahu, tuliskan apa yang ingin teman-teman harapkan selama sesi ini. Oke, dapat info loker. Wah, oke ya. Dapat insight lebih untuk pengembangan diri, siap. Wawasan baru, cepat dapat kerja. Oke. Wow, dapat kerja gaji besar. Oke ya. Gaji itu bonus teman-teman ya. Dia sangat menyesuaikan nanti ya. Kalau kita kompetensinya oke, experience-nya luar biasa, udah pro, wah itu ngikutin banget. Tadi udah dikasih pesan luar biasa oleh Pak Yaya gitu ya. Bismillah manajer, amin. Oke, sip. Terakhir teman-teman. Wow, kemana saya setelah wisuda? Mana nih yang tertinggi teman-teman ya? Wah, studi ya. Wah, mantap nih peringkat 2 studi ya. Tadi sudah dikasih bocoran ya. Oke, jadi guru, melamar kerja perusahaan masih tertinggi gitu ya. Oke, baik. Siap. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Saya juga sudah tangkap gitu ya, agar saya bisa menyesuaikan untuk topik materinya gitu ya. Baik. Oke. Teman-teman, saya mulai dari sini. Yuk tebak-tebakan teman-teman ya. Tebak-tebakan. Silakan. Yang pertama, satu dari setiap 2 ponsel di dunia adalah ponsel ini teman-teman. Kedua, dan dia adalah market leader pada zamannya. Terus punya R&D lebih besar dari total pendapatan kompetitor terbesar saat ini. Pertanyaan saya adalah, apa brand produk ini teman-teman? Yuk ketinggalan lomcat teman-teman. Apa brand produk ini? Nokia, Nokia. Oke. iPhone, Xiaomi. Oke teman-teman ya. Yes, jawabannya adalah ini ya. Set. Oke. Nokia. Terus muncul teman-teman. Pertanyaannya adalah, kemana brand ini sekarang? Oke. Ya, jawab dulu ya, disimpan dulu jawabannya ya. Bangkrut. Oke, tenggelam. Ya, kalau dikaitkan sama tema ini, berarti Nokia ini gimana teman-teman? Adaptif tidak? Ya. Oke. Teman-teman kalah bersaing. Yes. Oke. Teman perhatikan, ternyata ini brand besar loh teman-teman ya. Artinya dulu itu menguasai pasar, tapi ternyata bisa kolaps teman-teman ya. Ternyata teman dia nggak sendiri. Lihat. Ya. Habis itu disusul ada BlackBerry teman-teman, ada Yahoo. Mungkin kalau generasinya milenial ke atas gitu ya, ini masih apa namanya, masih sering memakai ini gitu. Dan sekarang ini semuanya sudah hilang. Apalagi Winamp ini zamannya dulu. Waduh, pokoknya udah pengen musik udah sampai disetel hari-hari gitu ya, apa mulai pagi sampai sore gitu, wah tatah pokoknya gitu ya dulu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Oke. Pertanyaan adalah, apa yang membuat mereka jatuh, teman-teman? Nah, teman-teman, saya akan coba putarkan video. Silakan simak baik-baik. Ini video sering saya putar, teman-teman ya. Silakan nanti catat satu kata yang menyimpulkan video itu. Oke ya? Yuk, 1, 2, 3. Siap-siap. Set.